Update dunia kripto 15 Februari 2022. Nah, jadi kita sedikit rekap ya untuk yang kemarin, bukan dari segi charting karena saya juga nggak ada apa namanya memberikan panah skenario seperti apa. Yang penting kan kita sudah tahu support segala macam, resisten bagaimana. Nah, kemarin itu sempat naik turun begitu ya, jadi memang volatil sekali kemarin itu, walaupun melanjutkan rally hari ini. Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, kita coba lihat rekap secara berita ya untuk kemarin sampai hari ini juga. Itu saya suka lihat dari Twitter account ini Data One. Ini I ya, bukan L. Jadi Data One ini dia itu kumpulan berita-berita real time dari Bloomberg langsung dimasukkan ke Twitternya gitu. Jadi menurut saya menarik sih. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu kemarin yang menyebabkan rally sebentar itu adalah Menteri Luar Negeri Rusia yang namanya Lavrov itu bilang bahwa mereka akan melanjutkan apa namanya perbincangan. Nah, gini ya, we can see a way to move forward with talks. Nah, dan juga Putin said alright, berarti Putinnya menyetujui gitu ya proposal si Lavrov ini. Jadi ini pun langsung menyebabkan indeks futures bla 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 S&P mini itu langsung positif teritori. Nah, BTC pun mengikuti naik gitu ya. Nah, tapi setelahnya saya juga ada mengingatkan ke apa namanya ke Telegram, Instagram mengenai meeting the Fed kemarin gitu. Nah, meeting the Fed-nya sendiri sebenarnya kan close, jadi tertutup, jadi memang nggak ada begitu apa namanya nggak ada hasil tertentu gitu ya. Tapi pernyataan-pernyataan anggota the Fed ini yang sangat mempengaruhi pasar karena jadi pasar lebih berasumsi atau berspekulasi gitu ya. Oh, hasilnya akan mengikuti pernyataan-pernyataan mereka. Nah, contohnya misalnya Bullard ini ya, ini anggota The Fed, dia itu memang lebih hawkish. Kalau kita lihat ya, teman-teman bisa cek di sini juga. Kalau misalnya kurang ngerti bahasa Inggris bisa di translate gitu ya, diterjemahkan. Tapi intinya dia bilang inflasi is much higher than expected. Itu pun sebenarnya kita sudah tahu ya. Jadi memang dia mengharapkan kenaikan suku bunga itu lebih cepat dan lebih besar gitu. Jadi pernyataan dia ini tentu langsung menyebabkan 10 years yield gitu ya, US 10 years yield itu langsung naik tinggi. Nah, kalau misalnya apa namanya ini aset yang dianggap sebagai treasury yield ya, yang aset yang dianggap sebagai apa namanya tidak beresiko atau resiko kecil itu naik tinggi, pasti korelasinya ke BTC atau saham itu terbalik gitu. Jadi BTC dan saham itu pasti mengalami penurunan. Nah, makanya setelah kenaikan pembahasan mengenai the Fed Rusia itu tadi. Nah, ini langsung volatil turunnya cukup drastis juga gitu. Nah, belum lagi setelah Bullard ini bilang, terutama terakhir gitu ya, I'm a little more worried we are not moving fast enough. Jadi dia bilang ya kita ini nggak dia khawatir gitu bahwa kita ini nggak bergerak cukup cepat gitu. Jadi takutnya kita ketinggalan dengan inflasi ini. Makanya dia ya seperti yang saya bilang itu lebih ke hawkish gitu ya. Nah, setelahnya pun beda, mungkin setelah Bullard ini 16 jam yang lalu, terus ada yang namanya Barkins 15 jam, berarti beda 1 jam, itu juga bilang tone-nya itu mirip-mirip gitu ya, nada bicaranya atau nada penyampaiannya, pernyataannya itu mirip-mirip gitu. Jadi timely for us to normalize. Normalize dalam hal ini adalah kita harus balik lagi ke keadaan normal. Dalam arti yang nggak ada stimulus kayak atau quantitative easing gitu ya kalau bahasa the Fed-nya ini. Simpelnya ya kayak dia kasih stimulus lah gitu, kira-kira begitulah dengan membeli ya saya pernah membahas itu ya, membeli bonds. Terus jadi dia bilang inflation is high, hope that goods price will settle. Apalagi dia lihat juga gaji itu terus naik gitu. Nah, ini kembali lagi direspon oleh Treasury yield, ini yang 2 tahun tapinya itu naik lagi 10 basis point. Nah, tentu berarti ini apa namanya memberikan trigger yang jelek juga gitu ya. Jadi makanya tetap melanjutkan penurunan.
Nah, setelahnya yang menarik itu kalau ini berita mengenai Prime Minister si apa Trudeau ini apa namanya tapi mereka lebih sifatnya internal lah. Ada protes gitu mengenai restriction, pandemic restriction. Padahal memang ada pembatasan kayak kita lah, PPKM gitu ya, tapi banyak yang protes, nggak setuju segala macam. Nah, jadi agak-agak tegang juga, tapi itu internal Kanada aja sih. Nah, sekarang setelahnya itu US stocks extend fall, jadi naik turun gitu ya, saham Amerika Dow Jones segala macam turun. Nah, belum lagi setelahnya yang paling menarik ini menurut saya ada lagi nih si Lagarde. Nah, ini juga anggota The Fed bilang bahwa inflasi itu akan masih remain high in the near future gitu. Jadi pasti inflasi ini nggak bisa turun dengan cepat gitu. Nah, setelah pembahasan The Fed segala macam itu sudah membuat arah negatif sebenarnya ya. Nah, adanya berita mengenai ini yang menurut saya agak apa namanya ngeri juga gitu bahwa US official says satellite images Russia troops leaving assembly points and moving to attack position. Jadi berarti apa namanya militer Rusia ini, nah ini lebih jelas lagi ya, sudah lebih mendekati Ukraina dan posisinya itu dalam tanda kutip menyerang. Nah, ini kan sebenarnya ngeri ya kalau kita lihat dari apa namanya update 10 jam yang lalu, basically berarti jam 3 pagi. Nah, kalau kita lihat, kita korelasikan dengan BTC jam 3 pagi itu berarti sekitaran sini ya. Nah, apa namanya menariknya BTC kok malah responnya naik. Nah, belum lagi setelahnya jam 7 ini ya oke. Kalau jam 7 ini saya rasa karena ada apa namanya kalau kita lihat dari technical pun memang sudah breakout di resisten ini gitu ya, dan memang dilihat dari mungkin trader-trader Asia melihatnya ini bullish jadi langsung ke pump sampai ke sini. Nah, padahal sebenarnya terakhir itu pembahasannya secara berita agak ngeri gitu ya, karena Russian units ini sudah ya militer Rusia ini sudah mendekati dan juga posisinya menyerang katanya gitu ya. Ini tapi dari informasi Intel US. Jadi menurut saya memang beberapa hari ini sampai ini ada kejelasan gitu ya, pasti market akan volatil. Misalnya contoh nanti jam malam gitu ada update kan pasti. Nah, kalau untuk sekarang memang cenderung kalau jam-jam Asia itu biasanya memang pasti apa investor atau trader Asia ini lebih positif gitu kalau saya lihat ya, sepanjang saya kalau mengeneralisasi tentunya ada juga waktu itu negatif gitu. Tapi kalau misalnya sejauh ini saya lihatnya positif gitu. Jadi rata-rata memang ngepump kalau atau paling nggak sideways ke naik kalau jam-jam Asia. Nah, tapi kalau jam-jam Amrik, nah ini kita perlu lihat lagi. Jadi agak ngeri ya sebenarnya kalau misalnya memang ini dilanjutkan gitu, terutama sejauh ini sih saya belum melihat ada update apalagi karena itu ya biasanya namanya juga Intel Amerika gitu. Jadi kita harus mendengar apa namanya media-media Amerika, which is nanti paling nggak baru diupdate itu pagi gitu ya, pagi mungkin sekitar jam 7 malam di sinilah. Nah, mereka baru mulai update ada apa, ada apa, ada apa, ada apa gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk update kemarin itu. Kalau misalnya ada yang nanya mengenai The Fed, mengenai ini, ya itu apa namanya. Jadi pasti volatil lagi nanti kita pantau gitu dari jam 7 terutama. Kalau misalnya mau scalping di jam Asia ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke jam Amrik ya hati-hati. Terutama keadaan makro yang masih nggak jelas begini gitu. Nah, ini apa namanya ada mengenai Trudeau juga emergency X yang tadi ya. Nah, ada juga mengenai kripto sedikit, tapi sebenarnya dari Kanada itu nggak begitu menarik ya. Sebenarnya bukan nggak begitu menarik lah, tapi nggak begitu berpengaruh ke market gitu ya. Jadi apa namanya ini lebih ke arah peraturan atau hukum mengenai money laundering. Nah, dan itu biasalah. Jadi termasuk juga crowdfunding platforms dan cryptocurrency transactions. Nah, ini masih dia akan
membuat mungkin undang-undang ataupun membuat emergency. Kalau di sini disebutkan seperti emergency X gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat lagi seperti apa. Walaupun menurut saya mungkin sejauh ini belum begitu berdampak ya ke terutama market. Tapi ya bisa dipantau juga gitu. Lebih kepada sebenarnya memang yang paling harus kita lihat itu the Fed sama perang ini, potensi perang lah ya. Semoga nggak terjadi tentunya. Oke, kita coba lihat sekarang ke first mover seperti biasa. Harusnya pastinya lebih ke arah positif ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga bahwa investor itu continue to monitor tensions. Nah, jadi memang monitor terus nih. Kalau ada terjadi sedikit, wah langsung jualan, wah naik. Nah, makanya itu hati-hati sekali. Apalagi yang main futures memang agak-agak ribet sih beberapa hari ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari BTC sebenarnya masih sideways di dalam kotak yang seperti yang saya gambarkan ini ya. Jadi memang nggak ada terlalu dampak atau perubahan signifikan sebenarnya. Kalau nggak mau terlalu besar mengambil resiko ya bisa tunggu dulu aja kepastiannya seperti apa gitu ya. Ini juga tidak ada perubahan seperti apa. Mungkin dia ada menambahkan ke 50 days moving average, dia pakai moving average-nya dan kita sudah menjadikan itu support, which is good gitu ya sejauh ini. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat lagi dengan beberapa headline, ini juga ada menarik dari Singapore State Investment Fund (Temasek). Nah, mereka mengurangi posisinya di Coinbase. Kemarin itu banyak ya mereka memegang 8.168 stocks gitu ya, jadi shares atau saham gitu ya di Coinbase gitu. Nah sekarang mereka mengurangi. Tentu kita nggak tahu pertimbangan mereka apa gitu ya, apakah mau lebih ke arah mengambil low risk asset atau seperti apa, atau mengambil posisi saham yang lain. Ya kita kurang inilah ya, kurang mengikuti hal itu. Cuman ini sebenarnya tanda yang kurang bagus. Berarti mengapa mereka mengeliminasi posisi di Coinbase? Karena secara Coinbase ini exchange terbesar yang memiliki posisi BTC paling banyak gitu secara exchange ya. Nah, jadi ya itu agak kurang bagus juga sebenarnya. Tapi ya oke, kita melihat itu bearish secara nggak langsung gitu. Terus kalau kita lihat lagi yang lain, nggak ada yang dari sini. Kita lihat lebih ke arah apa namanya Cointelegraph misalnya. Nah, ini juga ada kemungkinan berdampak gitu karena kemarin itu ada Super Bowl ya. Itu acara yang memang sangat besar di Amerika. Dan memang komersial iklan-iklan di situ terkenal mahal dan juga banyak ditonton karena memang ini acara besar gitu ya. Jadi seperti contohnya Coinbase Super Bowl 2022 komersial gitu. Jadi ada ininya apa? Kalau misalnya teman-teman mau lihat itu bisa di YouTube lah banyak kok. Ada FTX gitu ya. Jadi mereka memang ada eToro. Apalagi kita coba lihat ada crypto.com. Jadi memang kebanyakan sih lebih ke arah exchange ya atau platform misalnya kayak eToro ini bukan exchange tapi platform. Nah itu sebenarnya mungkin juga sedikit berdampak kepada kenaikan harga di hari ini gitu ya. Jadi mereka teman-teman Amerika di sana yang menonton ini malahan juga sering saking ngetopnya gitu ya, banyak juga dari dunia apalagi sekarang bisa diakses di YouTube itu menonton gitu. Jadi mungkin mereka secara nggak langsung ikut terekspos gitu ya dengan kripto dan mempengaruhi harga hari ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa namanya ini dari Peter Schiff, ini juga menarik. Nah, Peter Schiff ini bagi teman-teman yang nggak tahu dia ini gold
kita bilangnya apa ya, gold apa ya? Kalau Bitcoin kan Bitcoin maximalist gitu ya. Kalau Peter Schiff ini dia pro gold banget lah pokoknya, emas gitu ya. Nah makanya dia bilang wah ini ada double top, dan juga kemungkinannya itu bukan hanya misalnya 30.000 jebol ya, tapi bisa sampai nol bahasanya. Tuh. A drop to 10,000 would seem like a lot katanya, but there is no reason to believe that level would hold up as permanent floor. Ya oke lah, itu karena dia bilang memang posisinya sebagai gold maksimalis misalnya gitu ya kita bilangnya, jadi memang pro emas banget, jadi ya pasti dia mau Bitcoin itu bearish terus gitu, sedangkan malahan naik gitu ya. Ada lagi yang bilang bullish crossover happening now. Ada yang bilang ini 40.000 itu bear trap segala macam lah. Jadi ada plus dan minus ya kalau kita lihat dari posisi ini. Oke, sekarang kita coba lihat dari segi data. Kalau misalnya dari Fear and Greed itu tetap di 46 karena volatilitas kemarin itu menurut saya, dan ini di update-nya masih 18 jam lagi. Jadi memang nggak terupdate sekarang ya, karena kalau sekarang mungkin agak berkurang gitu, mungkin ke arah netral gitu karena ada apa rally-nya hari ini itu ya. Kalau untuk di sentimen secara on-chain, let's see, itu masih bearish. Nah, ini tetap tadi ya. Terus kalau kita lihat dari apa technical indicators, ini lebih ke arah safety score 90 berarti bullish ya, bullish banget mungkin malah. Ini trend RSI ya, very bullish betul ya. Untuk candlestick juga sangat bullish. Oke, sejauh ini bagus. Terus kalau kita lihat open interest itu juga bagus, funding rate cenderung flat, LTHS UPR turun atau flat, bagus banget. Terus kalau dari berarti itu bullish ya, otomatis akumulasi whales mungkin harga naik, harusnya akumulasi pasti turun ya. Ya memang nge-flat lah, ya, naik sedikit, jadi ini netral gitu. Kalau misalnya lihat dari inflow whales ya, itu juga masih flat, jadi cenderung biasa. Ini juga flat, nggak begitu banyak kenaikan penurunan. Ini lebih cenderung turun, tapi walaupun sedikit. Di ini posisinya di Binance. Oke, jadi kalau exchange stok BTC di exchange itu menurun, berarti bagus ya. Ini lebih ke netral lah tapi. Nah ini ada satu indikator yang menarik yang namanya NUPL gitu ya. Nah, ini apa namanya, saya ambil dari analisa seorang analis gitu di ini apa namanya di CryptoQuant. Itu dia mencocokkan dengan data historis gitu, correction in May and July. Jadi waktu koreksi di Mei dan Juli 2021 itu ada indikator yang dia pakai itu NUPL gitu ya. Itu menunjukkan kemiripan. Nah, dalam arti pertama, sebentar kita coba saya agak kecilin sedikit supaya bisa lihat gambaran besarnya. Nah, volume misalnya NUPL-nya itu naik, harga cenderung turun karena NUPL ini adalah net unrealized profit or loss gitu ya. Jadi otomatis kalau harga turun NUPL naik dong, memang karena banyak yang loss gitu ya. Nah kalau misalnya harga mulai naik itu biasanya ini menurun gitu NUPL-nya karena banyak yang profit. Jadi ini kebalik ya, korelasinya dengan harga itu kebalik. Jadi kalau misalnya ke atas itu lebih ke arah banyak yang loss, kalau ke bawah itu banyak yang profit, kira-kira begitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita lihat sekarang itu juga cenderung naik dulu, gitu ya, dan menurun, gitu. Ada penurunan. Nah, begini ya, ada penurunan. Dan kalau kita ikutin apa namanya, memang copy paste misalnya gitu ya, mencocokmologi lah gitu. Itu berarti ini akan melanjutkan kenaikan menurut analis ini dan juga
secara simpelnya mencocok-cocokkan ya. Jadi mungkin ini ada apa namanya, memberikan kelegaan juga untuk kita, terutama kita melihat harga hari ini itu bagus gitu ya, lagi rally. Cuman saya cuma mau ingatkan bahwa ya memang namanya technical segala macam itu kembali lagi pasti ada berhubungan dengan makro gitu ya, bukan secara makroekonomi lagi ini ya, karena ada kemungkinan perang ini dan juga apa namanya, masih ketidakjelasan The Fed seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya tetap harus waspada aja, jangan terlalu euforia ya, terutama apalagi kalau misalnya mau beli di harga udah tinggi ya, menurut saya agak sedikit bahaya, kecuali mau scalping boleh. Tapi kalau untuk mau jangka panjang, menengah itu lebih baik jangan deh. Oke, jadi kalau misalnya kita simpulkan, ini tadi kan bullish, yang lainnya itu lebih ke arah netral gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, indikator juga mengarah ke bullish gitu ya. Dari besar ke kecil itu bullish semua sejauh ini. Cuma saya ingatkan lagi di jam-jam amrik itu hati-hati. Nah, terus kalau kita lihat sendiri dari misalnya chart satu harian, ini saya ada bikin di VIP tadi, itu ini memang ada membuat pattern gitu ya, pola inverted head and shoulders. Nah, ini saya juga sudah bikin neckline-nya di sini. Ini mendekati. Nah, ini pun kita kelihatan banget ya bahwa ditolak di sini. Kalau secara teknikal, ditolak hampir mendekati ini di daerah 43.800 atau 43.900 lah ya. Nah, jadi kalau misalnya tembus dan bertahan di sini, apalagi closing candle 4 jamnya satu hari di sini, itu bagus banget. Nah, ini apa namanya, kita doakan semoga begitu ya. Karena ini bukan hanya dari inverted head and shoulders, tapi ada hidden, kalau saya bilangnya itu nggak kelihatan gitu ya, kayaknya ini ada double bottom. Itu walaupun memang nggak ideal banget, tapi ini ada ke arah sana gitu. Jadi sebenarnya secara teknikal harusnya sudah cukup bullish. Nah, bias bearishnya itu ada di ini aja sih. Kalau misalnya kita pakai EMA gitu ya, ini masih ada, ini pun EMA ribbonnya masih merah gitu mengarah ke bearish, dan juga memang belum sepenuhnya bertahan di sini. Nah, jadi memang ini perlu banget kita lihat closing candle besok seperti apa. Jadi mungkin itu bisa akan menentukan. Kalau misalnya kembali lagi ke sini, ya kita balik-balik lagi ya sideways di sini aja gitu ya range-nya. Oke, secara 4 jam ini juga masih positif ya. Ini malahan positif banget kalau kita lihat dari Bollinger pun full body candle ini ya, langsung begitu masuk ke Bollinger tengah, openingnya langsung naik lagi, terus melanjutkan kenaikan. Sebenarnya saya harapkan ini kalau kita tarik garis gitu, sebentar ya, tarik garis misalnya dari sini ke sini, itu harusnya idealnya saya nggak usah hitung week-nya lah ya. Misalnya ke sini, nah ini kan begini. Berarti sudah begitu breakout langsung full body candle nih. Sebenarnya idealnya itu turun dulu deh sampai ke sini, retest gitu ya. Retest ke trend line, baru naiknya lebih oke gitu. Karena kalau enggak, ya begitulah posisinya. Jadi kalau misalnya memang mau aman untuk ngelong, posisinya ya nunggu retest di sini menurut saya gitu ya, sekitaran ini ya, kecuali dia breakout yang tadi. Kalau dia breakout dan bertahan ya itu sudah boleh juga melanjutkan lagi gitu. Jadi ada dua pilihan, buy on breakout atau lebih bagus lagi buy on breakout and retest gitu ya. Setelah breakout dia retest dulu, saya sukanya begitu sih, jadi retest dulu lebih aman lah. Nah, breakout dari trend line ini atau breakout dari yang tadi apa namanya, neckline, inverted head and shoulders ya. Jadi patokannya sejauh ini 43.800, kalau di sini 42.600.
Nah, gitu. Jadi kemana duluan sebenarnya itu tetap positif. Jadi kalau misalnya dia turun pun sampai ke sini, nah, ada kemungkinan dia naik lagi. Nah, tentu pantau ini kan candle 4 jaman, pantau nanti jam-jam Amrik gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semoga jelas ya penjelasan saya ini secara teknikal baik apa namanya charting dan juga pembahasan mengenai makro tadi. Stay safe di market tentunya. Semoga trading hari ini kalian profit dan juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, komen dan share juga video kita ini supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat menonton dan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.